Gimana sih dok kalau kita tuh menghadapi suami yang suka main judol, main slot gitu, karena kebanyakan ya pada karena permasalahannya itu sih kebanyakan. Nah itu kita sebagai istri tuh harus gimana? Aku coba jelasin dulu. Barusan ada beberapa orang yang WhatsApp ke aku. Ternyata sekarang bukan hanya suami tuh, kalau judol itu sudah sering ditanyain di masjid. Pinjol itu juga temennya. Tapi sekarang juga tidak hanya judol dan pinjol, biasanya terkait juga dengan pornografi. Karena kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat, orang bilang ada 3 sekawan yang pasti ada. Kalau 2 sudah ada, pasti yang terakhir ada biasanya. Kalau sudah ada 1, minimal 2 yang lain nyusul. Katanya adalah seks, drugs, crime. Ada 3. Ini selalu ngumpul nih jadi 1. Temenan ya? Temenan. Dan biasanya ngumpul jadi 1. Jadi kalau ada orang sudah seks dan drugs, dia biasanya criming. Biasanya doing crime. Sama miras juga ya? Nah, miras itu termasuk drugs. Jadi seks, drugs, crime. Drugs ini tidak hanya narkoba tapi miras. Nah, judol, pinjol ini termasuk bagian daripada crime. Ya kan, crime kan? Karena kita udah tahu lah, judi itu kan bagian daripada crime. Orang pasti melakukan crime. Nah, dan ini 3 ini biasanya gabung. Nah, makanya ketika aku ketemu dengan beberapa orang, dia ngomong suaminya begini, selingkuh, lalu kemudian suaminya misalnya kayak, suaminya selingkuh, suaminya minum-minuman. Biasanya kekerasan dalam rumah tangga. Itu biasa rumusnya begitu, nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Atau ada orang kekerasan dalam rumah tangga, biasanya ada cewek yang lain. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita nggak bisa memandang remeh kalau ini sudah berkaitan dengan 3 ini, seks, drugs, crime. Aku masih ingat banget dulu ketika aku belum masuk Islam, aku punya prinsip dalam hidupku, aku nggak mau 2. Pertama, aku nggak mau minum, kedua, aku nggak mau zina. Yang sudah pasti akhirnya membuat aku juga tidak melakukan crime. Karena kan kalau 3 ini bareng, kalau 2 sudah bisa diantisipasi, berarti 1-nya pasti juga lebih mudah untuk diantisipasi. Nah, balik lagi kepada seorang suami yang ketahuan misalnya melakukan nonton film porno, atau misalnya melakukan onani misalnya, atau melakukan misalnya kayak judol ataupun pinjol dan segala macam. Nah, gimana kalau kita melihat laki-laki seperti ini? Pertama, kita harus tahu bahwa itu adalah bagian daripada maksiat. Nah, kalau bagian daripada maksiat, kita harus tahu juga fungsi seorang istri bagi rumah tangga itu seperti apa. Menarik banget. Di dalam Al-Quran, Allah menyampaikan tugas istri yang pertama adalah fasolihatun. Fasolihatun ini artinya adalah perempuan-perempuan yang mereka memberikan perbaikan. Yang lebih menarik lagi adalah ketika Allah menyebutkan laki-laki dalam rumah tangga, dia menyebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin ataupun penanggung jawab daripada rumah tangga ya. Tapi ketika menyebut perempuan, Allah nggak bilang perempuan itu, nggak, langsung mereka adalah pembuat kesolehan atau perbaikan. Artinya perempuan itu di dalam rumah tangga diposisikan sebagai reparator. Yang mereparasi apapun. Jadi contoh gini misalnya, yang paling mudah ya, laki-laki di luar stres, dapat tekanan daripada bosnya, dibully netizen dan segala macam, pulang ke rumah netral. Itu perempuan tuh begitu. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh seorang istri.